3, 4, 5. Dengan cara 30 kompresi, 2 ventilasi. Sip. Jadi semua harus bisa high quality CPR karena itu kunci keberhasilan resusitasi. Siap dong? Bisa ya? Nanti kita belajar, ada videonya. Nah, kita praktekkan nanti dengan boneka. Ya, silakan dong. Saat ventilasi kadang-kadang kita masuk ke fase terus kita boleh menggunakan makanan di situ untuk Prinsipnya kalau sudah kegawatan adalah kompresi dan airways itu yang penting. Kecuali dokter sudah memasukkan intubasi ke ET, jadi kalaupun mau melakukan manuver di abdominal itu akan lebih safe untuk risiko aspirasi. Tetapi kalau belum ada pelindungnya, itu risikonya malah besar, jadi hindari. Walaupun memang kadang dikompresi itu kan kesannya jadi biarkan saja, itu bukan sesuatu yang mematikan buat pasien. Mungkin kitanya aja yang kelihatannya tidak nyaman. Lalu sama dokter, kompresi dia fraktur, mikro, lanjutkan. Itu kontraindikasi relatif. Patah bisa diperbaiki, tapi nyawa tidak bisa kembali kalau bisa diperbaiki. Asalkan dokter kompresinya baik, rata-rata untuk fraktur sangat kecil. Asal kompresinya baik, posisinya benar, dengan teknik yang benar, itu risiko frakturnya kecil. Makanya dokter biasanya nanti diajari harus dari atas, jadi di stepnya. Kalau dokter relatif dari samping, hampir sering patah. Dari samping agak miring. Apalagi kalau di bed itu ya kan agak miring. Nah, itu risiko frakturnya gede dong. Dokter mau turun naik. Jadi 90 derajat. Kompresi nanti kita belajar satu persatu. Jadi tidak perlu ya dok manuver seperti tadi. Bukan suatu kegawatan dari. Yang penting life saving dulu. Oke? Pertanyaan bagus, nggak apa-apa. Mau nanti sambil sehari-hari ketemu apa disampaikan saja. Nah ini saya rasa untuk anatomi fisiologi kita bisa skip ya. Kan sudah belajar ya bahwa semua RW bagaimana respirasi masuk. Ya ini yang sering nanti di anatominya terutama itu adalah saluran nafas dan saluran pencernaan yang dia bersebelahan. Yang atas yang mana? Kalau kita lihat mau intubasi itu, yang di atas adalah yang airway dan itu relatif ketepuk. Makanya kalau dokter mau intubasi harus ekstensi atau tidak usah intubasi lah pasien kalau arrest posisi ekstensi. Saya rasa ada gambarnya. Saya rasa ada gambarnya pas airway. Biar tidak ketepuk airway-nya itu harus ekstensi dan kalau tidak intubasi itu akan lebih gampang masuk ke perut ya, saluran esofagus itu karena posisinya memang relatif lebih landai dan besar. Itu sering sekali. Oke, setelah udara masuk di alveoli ini akan terjadi pertukaran masuk ke dalam pembuluh darah oksigennya. Nah, ini di jantung kita kenal ada fase sistol dan diastol. Jadi kompresi pun kita mencoba menirukan fase ini ya dengan kompresi saya. Saat kita tekan itulah saat sistol dan recoil yang sempurna tadi adalah saat diastol ya untuk pengisiannya. Itu yang harus bagus. Nah, ini untuk sirkulasi saya rasa bisa di skip. Jadi tujuan utamanya adalah pertolongan pada gawat darurat mempertahankan dan memelihara mengembalikan pasokan oksigen ke otak, jantung dan paru. Itu organ vitalnya. Prinsipnya itu dulu. Yang tadi lambung nanti, ginjal nanti. Ini dulu yang penting. Nah, kita sampai tadi sudah pendahuluan kita sampai ke survei bantuan hidup dasar. Kurang lebih prinsipnya sama. Ini biar cepat aja ya dokter ya yang sampai sama-sama. Jadi memang ini ada levelnya yang saya bilang. Untuk yang belum pernah terlatih, cukup kompresi saja, hands only CPR itu boleh. Ya, misalnya dikasih tahu, jangan terus diam, kompresi saja, genjot aja dulu. Masalah airway bisa nanti. Ya, misalnya ada temennya atau tetangga apa, dikasih tahu aja. Kalau ada kegawatan, kompresi dulu yang penting ya. Kalau sudah syukur-syukur sudah ada temennya yang bantuin, ada yang bantu nafas. Nah ini udah dikasih
ajaran 30:2, ini pada dewasa ya, nanti kita belajar anak ada sedikit perbedaan. Ini yang kita belajar dewasa dulu, dewasa secara umum ya. 30 kompresi, 2 ventilasi maksudnya ya. Kalau sudah ada lebih banyak lagi yang highly trained, harapannya para dokter sekalian setelah ACLS ini sudah termasuk highly trained, itu teamwork yang saya bilang paling tidak ada 5. Syukur-syukur ya. Kapten, RW, kompresi, obat, pencatat. Ya. Untuk kompresi seringkali gantian karena capek kompresinya, itu bisa gantiannya sama RW. Gantian aja setiap 5 siklus atau 2 menit. Nanti soalnya nanti diajari. Jadi kalau sudah 5 kali siklus atau 2 menit, itu 5 kali siklus itu berarti 5 kali 30 kompresi 2 nafas. Nah, nanti diajari triksnya gitu, ini dong. Jadi kalau sudah kompresi kan berhitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 30. RW ngomong 1 siklus sambil berpaduan. Sudah baru kompresi balik jalan lagi 1, 2, 3. Nah, saat RW ngasih kompresi berhenti loh ya. Karena kalau sambil dikompresi kok RW masuk, itu rata-rata nggak masuk juga ini oksigennya. Tetapi tangannya tetap ambil posisi, tapi tidak digenjot, paham ya? Nanti kita praktekkan ya. Jadi sambil kita hitung misalnya, ini tidak ada ini ya, mas ondel nggak, ini ondel naik. Ya, kalau dari miring ini kurang bagus ya, harusnya 90 derajat ya. Di 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nafas tangan kita tetap posisi. Jangan diangkat, karena kalau sudah diangkat nanti nyari-nyari lagi lama. Minimal interupsi ya. Lagi 1, 2, 3 sampai 30, 2 siklus. Kalau sudah 5 siklus, kapten perintahkan ini biar refleksnya keluar, ajari dari awal. Kalau sudah 5 siklus atau 2 menit, kapten perintahnya stop kompresi, ganti posisi, lihat irama. Nah, inilah saat dokter mengevaluasi, oh iramanya berubah nggak setelah tadi dilakukan intervensi kompresi dan RW itu. Oh iramanya VR mau diapakan selanjutnya. Sudah 2 menit, stop kompresi, ganti posisi, analisa atau lihat irama. Selalu nanya-nanya itu dong, biar efeknya keluar. Dan seterusnya ya. Jadi teamwork. Lupa tadi terakhir obatnya apa? Tanya pencatat. Nah, kalau posisi di luar, memang sebaiknya sebelum cek respon adalah pastikan lingkungan sekitar aman. Ini kalau posisi di luar terutama ya. Misalnya di tengah jalan, ya pastikan safe area. Jadi prinsipnya adalah kita menolong, tapi jangan sampai penolong pun cedera ya. Jadi tetap prinsipnya penolong pun jangan sampai cedera. Jadi safe area dulu, baru cek respon dan seterusnya. Ini kalau konteksnya di luar ya. Pastikan lingkungannya aman. Dilanjutkan dengan memeriksa kemampuan respon tadi. Cek respon dengan taktil dan suara. Pak, nggak ada respon, panggil bantuan atau aktifkan sistem gawat darurat. Nah ini selalu melakukan pemeriksaan sebelum melakukan tindakan. Contohnya mau di David, cek dulu iramanya apa. Pastikan ya, cek dulu. Dokter mau ngasih obat A, pastikan ada indikasi dan kontraindikasinya. Kita akan belajar obat satu besok ya. Oke, ini tadi tujuan sudah. Nah ini bagaimana alasan tidak melakukan resusitasi jantung paru. Ini kita juga diperbolehkan untuk tidak melakukan RJP ya. Kalau dalam sarana kesehatan misalnya di rumah sakit atau puskesmas, bila ada permintaan dari pasien atau keluarga pasien yang intinya dan ini harus ditandatangani resmi ya, bahwa tidak usah dilakukan CPR itu ya, DNR itu biasanya saya udah jangan dilakukan, itu hak mereka ya. Atau pasien yang henti jantungnya akibat stadium akhir dari penyakit kronis yang kira-kira keberhasilannya kecil dan kalaupun berhasil belum tentu kondisi pasiennya pulih total ya. Misalnya kanker sudah metastasis, nah itu memang
relatif ya, memang semua itu tidak ada yang pasti ya, itu kan sedikit faktor sosial, itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk melakukan RJP ya. Atau bayi yang dengan mortalitasnya tinggi, contohnya bayi yang yang lahir dengan kelainan kongenital yang banyak ya, dengan kelainan sindroma dan segala macam yang kemungkinan mortalitasnya tinggi juga boleh tidak dilakukan resusitasi. Maksudnya secara dari guideline American Heart Association ya, 2010 saya rasa 2015 masih sama untuk alasan tidak melakukan ini. Itu yang di rumah sakit. Kalau yang di luar rumah sakit, misalnya jalan dan segala macam, boleh tidak dilakukan kalau terdapat tanda-tanda kematian irreversible. Misalnya apa? Sudah kaku mayat, yang ngapain diresusitasi lagi ya? Sudah bau busuk, apalagi ya? Nggak perlu ya, nggak usah heroik kalau udah ketemu itu ya. Waduh, ada mayat, terkapar, udah kaku, resusitasi ya sampai jadinya ya, insya Allah nggak balik ya rata-rata ya. Balik itu malah bahaya itu. Ya, itu malah tidak wajib ya. Kalau ada tanda-tanda kematian yang irreversible. Kalau midriasis maksimal, tanda kematian irreversible? Midriasis maksimal? Ayo. Siapa yang sering? Pasien midriasis maksimal dinyatakan meninggal. Ya? Mungkin masih ada beberapa yang seperti itu yang tidak salah maksudnya tidak ya. Jadi itu salah karena midriasis maksimal bukan tanda kematian yang irreversible. Saya sendiri sudah beberapa kali pasien sudah midriasis, dilakukan resusitasi, balik lagi. Sangat-sangat sering banget tak. Tapi ada beberapa kasus saya seperti itu. Midriasis masih lakukan resusitasi, baik, midriasis lagi, normal lagi. Jadi midriasis maksimal bukan tanda dihentikan resusitasi.